Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah desain pengalaman pengguna serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, mari kita mulai dengan sebuah pikiran yang sederhana. Coba teman-teman ingat kembali momen saat di mana teman-teman memesan tiket kereta api secara online atau untuk mudik atau untuk libur semester. Kalian sudah berhasil masuk ke website, mengisi nama, memilih kursi, dan akhirnya kalian membayar atau mentransfer uang lewat m-banking. Saldo sudah terpotong, tapi kalian belum menerima gitu informasi terkait proses pembayaran kalian. Halamannya cuma loading atau lebih parah ketika panik gitu ya menunggu pembayaran padahal uangnya sudah keluar. Nah, beberapa banyak dari kalian yang langsung merasa panik gitu ya, takut harus bayar dua kali atau malah refresh halaman berulang-ulang sampai keringat dingin gitu ya. Nah, perasaan cemas yang kalian alami itu bukan sekedar kebetulan, itu adalah hasil dari desain antarmuka yang gagal berempati pada kondisi psikologi penggunanya saat melakukan transaksi finansial. Perkenalkan, saya Reni Ramadana dengan NIM 640324141 dari kelas Paralel P1. Hari ini saya mau mengajak teman-teman buat ngebedah bareng proyek saya yaitu redesign website tiket KAI. Kita akan fokus menyoroti satu proses spesifik yaitu alur pemesanan tiket sampai selesai pembayaran. Nah, selama kurang lebih kira-kira 30 menit ke depan, saya akan mengurai proses di balik layar. Kita akan membahas bagaimana sebuah website yang digunakan jutaan orang menyimpan yang banyak digunakan jutaan orang itu menyimpan jebakan-jebakan kognitif. Bagaimana saya menggali rasa frustasi pengguna, membongkar teori dengan UX gitu ya, dan meracik purwarupa yang berhasil diuji dengan tingkat kesuksesan yang dibilang baik gitu ya. Mari kita mulai. Oke. Nah, kenapa saya memilih tas pemesanan tiket hingga pembayaran? Karena ini adalah urat nadi bisnis, ada proses utama dari pembelian tiket. Jadi namanya juga pembelian tiket. Jadi proses utamanya ya membeli tiket gitu. Kalau user experience di titik ini buruk, dampaknya langsung ke tingkat konversi pendapatan atau kepercayaan pelanggan. Gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit ringkasan dari proyek saya. Nah, ini latar belakangnya teman-teman. Nah, sekarang coba kita perhatikan antar muka website existing KAI atau website tiket KAI. Kalau kita lihat sekilas desainnya rapi gitu, warnanya khas KAI, tapi waktu saya melakukan observasi langsung, saya menemukan tiga masalah dasar yang sangat bertentangan dengan prinsip desain interaksi dasar. Yang pertama, beban pencarian yang terlalu tinggi. Nah, pada awalnya gitu ya, bayangkan ketika kalian ingin berangkat ke Surabaya dan sistem menyajikan belasan opsi jadwal dari pagi sampai tengah malam, tentu kita butuh filter, kan? Tapi di desain di desain saat ini atau desain sebelumnya gitu ya, fitur 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 filter ini disembunyikan di bagian paling bawah sehingga pengguna itu sulit mencari filternya gitu di sebelah mana gitu dan kecil kalau tidak salah waktu awal-awal tuh. Kalau ini dia udah redesign ulang, jadi saya yang tampilkan di sini tuh redesign ulang sebelum kira-kira 2 bulan atau sebulanan yang lalu gitu tampilannya sudah berbeda. Nah pada awalnya itu dia hanya filter di kecil di sebelah kanan bawah dan itu nggak kelihatan gitu. Nah, dalam teori UX ini disebut sebagai extra cognitive load. Extra cognitive load. Nah, konsep yang diperkenalkan oleh John Sweller pada tahun 1988, memori kerja otak kita itu sangat terbatas. Ketika sistem memaksa user mencari fitur yang tersembunyi, kita membebani otak mereka dengan hal yang tidak perlu, sehingga mereka cepat lelah sebelum membuat keputusan. Nah, ada yang kedua masalahnya. Saat pengguna masuk ke tahap isi data penumpang, mereka dihadapkan pada sebuah kolom wajib berlabel nomor identitas. Ini sangat ambigu gitu ya. Apakah ini nomor KTP, paspor,
atau kartu pelajar. Bahkan dalam observasi saya, ada pengguna yang terjebak bug saat mengisi data bayi, tanggal lahir bayi gitu ya, yang membuat mereka frustasi karena harus mengisi ulang dari awal. Lalu saat memilih kursi, visualisasi denah gerbongnya itu sulit gitu membedakan mana yang dekat jendela, mana yang di tengah, yang berada di tengah-tengah lorong gitu. Di sini desain menurut saya gitu ya, bukan di sini desain exitingnya gagal memenuhi prinsip affordance dari Don Norman. Affordance masyarakat mensyaratkan bahwa bentuk visual harus secara intuitif menunjukkan fungsinya tanpa user harus menebak-nebak gitu. Dan masalah yang ketiga itu kecemasan transaksi finansial seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana masalah ini paling fatal. Di halaman pembayaran, kode timer batas waktunya tidak terlihat menonjol, dan yang lebih krusial, saat uang sudah ditransfer, sistem tidak memberikan umpan balik. Nah, status halaman diam saja. Padahal menurut heuristik pertama dari Jacob Nelson tahun 1994, yaitu Visibility of System Status, sistem digital wajib memberitahu pengguna tentang apa yang sedang terjadi di balik layar sesegera mungkin. Ketiadaan feedback instan di saat uang user melayang adalah resep sempurna untuk menciptakan kepanikan. Nah, ini masalah-masalah ini saya dapatkan ketika gitu ya kita menyelami empati atau persona, juga kita lihat persona gitu ya. Nah, profil persona yang ditunjukkan di sini itu adalah akumulasi eh, dari beberapa user gitu ya, atau pengguna gitu. Sebentar, saya coba lihatkan lebih dahulu. Nah, dari saya mendapatkan eh, masalah-masalah tadi lewat perencanaan empati interview. Saya ada Asni di sini, ada respondennya, ada Asni, ada Rapid. Ini salah satu responden yang eh apa namanya ya, yang dia mengalami bug gitu ya, mengalami bug ketika pengisian baik. Di sini ini mana Rapidnya, sebentar. Nah, dia perilakunya, titik berhentinya nih. Dan kutipannya nih, tanggal lahir bayinya ngebug gitu. Nah, ini kutipan yang dia lontarkan ketika dia mengisi gitu ya. Ini saya juga UI-nya jelek. Menurut dia gitu ya, nomor KTP. Nah, ini juga salah satu responden yang nomor identitas itu KTP kah gitu. Dia menanyakan identitas itu apa. Ini juga ada Abda gitu ya, di mana dia eh scroll ulang di titik ini gitu ya, dan dia, saya takut salah input, apalagi untuk beberapa orang, jangan sampai gagal bayar. Dan yang takut gagal bayar ada juga Naufal. Nah, dari sini, dari empati map ini, dari Asni Kaila, Apid Harsha, Abda Aulia, dan Muhammad Naufal Jaki, eh nah, terciptalah terciptalah customer atau pengguna yang saya buat untuk semuanya gitu. Di mana dia ada mahasiswa, dia cukup melek teknologi, tujuannya ingin ingin proses pemesan tiket secara cepat tanpa eh, kendala gitu ya, mendapat kursi nyaman dekat jendela gitu dan menerima konfirmasi. Nah, titik frustasinya di sini malah menyebabkan scroll panjang, takut salah ketik, panik gitu ya. Nah, ini dari POP-nya gitu, mahasiswa menggunakan tiket membutuhkan proses dia pengennya yang jelas, ringkas, tanpa ambiguitas gitu. Terus juga pemilihan jadwal pengisian data penumpang, hal ini ya, khususnya pada tahap-tahap ini gitu ya, yang krusial banget. Nah, di sini juga, nah, customer journey ini nih, kemudian netral, bingung, khawatir, banyak khawatir gitu ya, cemas, frustasi ringan. Ini dari customer journey ini terciptalah satu eh customer tadi ya, namanya Raka Pratama. Nah, eh dari POP dan HMW ini gitu ya, dan tadi dari persona, terus juga empati map, eh, customer journey gitu ya, terciptalah POP yang seperti ini. Nah, nah, berangkat dari POP tersebut,
perancangan solusi difokus untuk menjawab pertanyaan inti bagaimana kita bisa membantu pengguna menemukan jadwal dengan mudah, mengisi data penumpang dengan akurat. Ini yang pentingnya gitu ya secara ringkas. Adapun yang oh ini. Nah, ini persona Raka gitu ya. Ini POP-nya user insight need POP statement gitu ya. Ini sebelah sini. Nah, ini HMW-nya gitu. Banyak sekali pertanyaan, tapi pada intinya atau ketika kita ringkas itu hanya merujuk pada ini ya. Pada di mana kita membantu pengguna untuk menemukan jadwal dengan mudah, pengisi data penumpang secara akurat, merasa yakin bahwa pembayaran mereka telah berhasil diproses saat membeli tiket. Gitu. Ini metode ideation dan evaluasi gitu ya. Kita lihat lagi. Proses ideasi ini banyak sekali. Nah, ini kita melakukan brainstorming gitu ya. Dari HMW ini di pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak sebagai seorang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah desain pengguna dan baru belajar gitu, kita tidak bisa memenuhi semuanya. Jadi kita memilih yang urgent-urgent saja. Gitu. Nah, di sini ada navigasi, pencarian, penyederhanaan form, visualisasi, dan kepercayaan, dan feedback keamanan transaksi. Feedback ini dalam berarti mungkin nanti kita lihat desainnya mungkin ya nanti kita. Yang penting ada feedbacknya seperti apa. Terus juga ini ada masalah utamanya gitu ya. Ada plan next stage ini. Nah, ini sudah dibahas lebih detail di sesi UAS. Tapi saya tampilkan ini lagi gitu untuk reminder kembali bagaimana proses ideasi ini. Nah, brainstorming terbuka berbasis pertanyaan HMW menghasilkan belasan ide solusi. Evaluasinya ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa rekonstrukturisasi komponen jadwal, redesign formulir identitas, dan transparansi finansial. Ya, coba kita lihat. Kita bedah lebih dalam lagi. Kita bedah lebih dalam lagi. Jadi kata kuncinya tiga ya, menemukan dengan mudah, menemukan di sini dalam artian filter, mengisi data dengan akurat, meminimkan pengisian gitu dan merasa yakin memberikan feedback status pembayaran berhasil gitu atau gagal kepada pengguna. Nah, dari puluhan ide diambil beberapa ide tersebut gitu ya, sehingga eh, kita langsung ke eh, Oh, untuk pengambilan keputusannya tadi ya, kita itu menggunakan tahap brainstorming terbuka tadi, quantity over quality, jangan batasi ide dulu. Kita kan tadi dari brainstorming itu tidak membatasi ide, kita memberikan banyak pertanyaan gitu ya. Terus value propositionnya ini ya, value propositionnya ini. Sebelum melihat wujud visualnya, saya ingin representasinya atau nilai utama yang dijanjikan dari desain baru ini untuk user ada tiga, yaitu pencarian lebih efisien, akurasi pengisian data, dan ketenangan transaksi. Oke, itu ini kurang lebih sama aja kayak menentukan eh, fitur-fitur mana aja yang kita akan. Nah, ini kurang filter harus teman-temannya. Mohon maaf. Ya lanjut ke desain ya, desain antar pencarian jadwal yang baru seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu kita filternya sekarang ada di sebelah kiri gitu ya. Ini dilandasi oleh teori event reading, studi dari Nelson Norman Group membuktikan bahwa secara alamiah mata pengguna web membaca layar mulai dari sudut kiri ke sudut kanan gitu ya. Nah, lalu turun ke bawah membentuk huruf F dengan meletakkan filter di sisi kiri, mata pengguna akan langsung menatapnya di detik pertama. Dampaknya apa? Ketika kita berhasil memangkas interaction cost atau biaya usaha fisik dan mental pengguna secara drastis, maka pengguna tidak perlu lagi kelelahan scroll naik turun hanya untuk mencari kereta kelas eksekutif di pagi. Ini mereka udah, wah langsung aja.
Karena kita udah tahu gitu ya, tinggal filter aja. Oke, sebelum saya melihatkan sepenuhnya kita bahas dulu semuanya terkait yang kita perbaiki atau redesign kembali, yaitu penyerahan form atau sticky notes summary. Nah, di sini kita masuk ke pengisian data. Ingat masalahnya tadi apa ambigu gitu ya. Di desain ini nomor identitas langsung saya rombak menjadi NIK atau paspor. Jadi langsung gitu, to the point. Nah, terus juga menambahkan keterangan 16 digit di dalam placeholder ini bukan sekadar pemanis. Ini adalah penerapan prinsip error prevention, itu pencegahan kesalahan. Kita membantu user secara halus agar mereka tidak menggunakan nomor SIM atau dokumen lain yang salah format. Sehingga mereka terhindar dari kendala saat cetak tiket di stasiun. Saya juga memisahkan blok formulir antara dewasa dan bayi secara tegas untuk menghindari bug input tanggal lahir yang sempat membuat pengguna frustasi. Namun, inovasi terpenting di halaman ini ada di sisi kanan. Jika kita perhatikan, saya menerapkan two column layout. Di dekat kanan, terdapat sticky order summary atau ringkasan pesanan yang melayang ikuti scroll layar yang sebelah sini nih. Ya, yang sebelah kanan bawah. Mengapa ini penting? Karena memori jangka pendek manusia sangat rapuh. Saat pengguna mengetikkan 16 nik, mungkin tiba-tiba ya lupa saya tadi pesan tanggal berapa gitu ya. Karena saking banyaknya yang harus diisi gitu ya. Jadi kita dengan adanya sticky summary ini kita memindahkan beban ingatan dari otak pengguna ke dalam sistem visual. Dalam ranah psikologi UX ini disebut menggunakan antarmuka sebagai external memory. Nah, lanjut ke visualisasi gerbong. Nah, setelah data isi pengguna akan memilih kursi di desain existing visualisasi rapat dan sulit dibedakan. Nah, di prototipe saya, denah kursi diperoleh sebagai realitis dengan lorong di tengah yang sangat kontras. Ini adalah bentuk overdance fisik. Pengguna akan langsung tahu mana kursi dekat jendela, di mana lorong tanpa perlu membaca teks panduan. Jarak antar kursi pun sengaja saya buat lebih lapang untuk prinsip accessibility, meminimalkan resiko kepencet atau fine finger error pada saat diakses melalui layar sentuh. Nah, gitu. Ada juga gerbong gitu ya untuk memperjelas di mana letak gerbong yang akan mereka tumpangi. Ini kursinya, ini tengah, ini samping kiri, samping kanan. Seperti itu. Nah, ini eh, terkait paling krusial ya itu proses pembayaran untuk membunuh kecemasan pengguna. Saya letakkan code timer berwarna merah dengan font tebal di bagian paling atas yang menetap. Lalu saat yang terjadi pengguna lalu apa yang terjadi setelah pengguna transfer? Tidak ada lagi status statis menunggu pembayaran secara real time langsung menebak pengguna halaman pembayaran berhasil dengan centang raksasa dan etiket yang siap diunduh. Ini adalah puncak pemenuhan prinsip visibility of system status. Kita memberikan kelegaan sistem dan menurunkan kepanikan finansial mereka. Terus, nah, itu sih singkatnya ya. Dan langsung ada proses pembahasi ketika mereka sudah membayar, langsung ada tiket siap unduh gitu. Nah, ini penerapan desain sistemnya dalam mengenai rangkai antar muka konsisten sangat dijaga melalui penerapan desain sistem yang berdasarkan teori dasar, konsistensi, visual hierarki, sama sistem feedback visual. Oke, kita lihat desainnya secara menyeluruh. Nah, ini untuk homepage-nya ada spesial menu gitu ya. Terus ini pemilihan stasiunnya. Jadi eh, ini terus ketika itu mereka akan home tiket terus memilih kereta apa akhir tampilannya akan seperti ini ya terus setelah itu mereka akan mencari tiket terus memfilter mau memilih kereta yang mana terus memilih kursi mengisi identitas gitu ya terus membayar dengan metode pembayaran apapun itu sehingga mereka mengunduh tiket ya sampai mengunduh tiket seperti ini unduhan tiketnya kurang lebih oke. Nah, itu mungkin sekilas terkait desain-desainnya gitu ya. Ini untuk pengisian saja. Simulasi pengisian nanti di Magic gitu ya. Nah, itu kira-kira desain yang kita gunakan. Next, kita langsung ke
rencana evaluasi dan skenario pengujian. Oke, sebuah desain yang terlihat indah di layar Figma belumlah menjadi solusi sampai ia benar-benar digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, saya melakukan usability testing untuk memvalidasi hipotesis saya. Nah, tujuan utama pengujian ini adalah membuktikan secara empiris apakah desain baru ini benar-benar bisa menurunkan beban kognitif pada navigasi dan menghilangkan kecemasan pengguna saat membayar. Saya menggunakan metode moderate test-based usability testing yang dipadukan dengan a load protocol. Artinya saya duduk bersama pengguna, memberikan mereka sebuah misi spesifik dan meminta mereka menyuarakan apapun yang melintas di pikiran mereka selama menggunakan Purwaripa. Pengujian ini didukung oleh platform Mesh untuk merekam metrik kuantitatif secara presisi. Saya merekrut 5 partisipan dewasa muda yang profilnya sangat cocok dengan persona kita, yaitu Raka, yang sudah kita sepakati di atas, yaitu mereka yang punya mobilitas tinggi dan pernah membeli tiket online. Skenario spesifik, mereka harus memesan tiket kereta untuk liburan mulai dari mencari jadwal, mengisi data diri, memilih kursi, hingga menyelesaikan pembayaran. Di layar, kita bisa melihat dokumentasi pelaksanaan pengujian gitu ya. Oke, sebelum ke sana, berarti kita harus lihatkan dulu proses pengujiannya seperti apa. Nah, untuk hasil mesnya kita akan perlihatkan nanti. Oh, kecuali ini. Nah, ini catatan observasinya gitu ya. Sebagai pengguna, ini hasil dokumentasinya tetap kelihatan ya. Nah, ini. Ini pengguna. Oke. Eh, ini untuk hasil mesnya gitu ya. Nah, ini hasil hasilnya gitu ya. Hasil dari mesnya menunjukkan data yang sangat memuaskan bagi saya gitu ya. Sebetulnya ketika menggunakan desain awal sebelum diredesain gitu ya, pengguna juga bisa menyelesaikan pemesanan tiketnya, tapi gitu ya dengan catatan mereka banyak ngeluhnya gitu ya. Nah, ini juga dengan desain awal mereka lebih teks usernya juga mereka bisa menyelesaikan dari awal hingga akhir dengan beberapa tidak beban kognitif yang nggak terlalu nggak terlalu banyak gitu ya. Mari nah di sini ada kita lihat skor as a single as equation. Saat Parsiba ditanya beberapa mudah menemukan dan menggunakan peta pencarian di sebelah kiri tadi, rata-rata skornya menunjukkan 6,8 dari skala 7 untuk seberapa membantu sedikit order summary. Halaman pengisian data skornya mencapai 6,6 dari 7. Ini membuktikan bahwa pembedaan filter ke sidebar dan menyediakan ringkasan ke sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri. Ini membuktikan bahwa Hawa eh dan kita menyediakan ringkasan pemesanan benar-benar berfungsi sebagai memori eksternal yang. Nah, terus ada temuan positifnya. Nah, ini temuan positifnya secara kualitatif UX goals-nya itu learning learnability dan user confidence berhasil tercapai gitu. Seluruh partisipan bisa langsung paham cara mengisi form, nick atau password tanpa kebingungan. Bahkan ada kutipan yaitu overall 9,9 tinggal magang aja di KAI. Nah, ini ya enggak juga ya. Tuh. Terus beberapa pasien menyuarakan hal serupa merasa bahwa sistem ini baru sangat membantu dan mudah dipahami. Rasa cemas berhasil diredam. Tapi tidak cuma temuan positif yang kami temukan, ada juga temuan negatif yang kita tampung gitu. Nah, meskipun cara angka teks khususnya 100%, metode think aloud berhasil menangkap beberapa celah desain dan atau asumsi saya yang ternyata meleset. Ada dua temuan negatif. Yang pertama, bukan negatif sih. eh Ya, maksudnya bisa diperbaiki lebih bagus gitu ya. Pertama, semoderat kategori error prevention dan accessibility. Meskipun jarak kursi sudah saya lebar, partisipan merasa warnanya masih terlalu serupa atau mirip atau nyaru gitu ya. Nah, secara ada satu partisipan secara spesifik menyarankan agar warnanya disesuaikan atau jangan menggunakan warna yang nyaru dengan sebelumnya karena proses pemilihan kursi justru dari memakan waktu. Terus juga beberapa penyerta tidak langsung menyadari bahwa countdown time di atas layar mengapa karena mereka langsung ingin membayar gitu, langsung fokus pada proses pembayaran.
Kita lanjut ke rekomendasi perbaikan di sini ya. Nah, berdasarkan beberapa feedback gitu ya, rekomendasi kita mau nyusun rekomendasi item action item gitu ya. Yang pertama peningkatan kontras dan optimalisasi timer, terus juga merekomendasikan penambahan sistem validasi inline otomatis di dalam Omnic. Jadi kalau pengguna mengetik kurang dari 16, sistem langsung memberi peringatan real time sebelum mereka menekan tombol lanjut gitu. Oke, itu mungkin yang akan kita. Nah, terus ubah akses gitu ya, akses pada stage. Oke, refleksi dan kesimpulannya redesign antar muka pemesanan tiket pada fase filtering, pengisian form identitas dan interaksi berhasil mencapai tujuan utamanya berdasarkan hasil pengujian beban kognitif pengguna sukses diturunkan sehingga metrik learnability dan user confidence tercapai. Tingkat keberhasilan 100% tanpa panik dan bingung. Mungkin bukan 100% ya, bisa dibilang mendekati 100% karena apa ya namanya? Hanya pengguna yang sudah terbiasa gitu ya, yang sudah terbiasa tadi menggunakan apa namanya, menggunakan website tiket KAI sebelumnya, terus dengan redesign yang baru gitu ya, mungkin mereka merasa bahwa kepanikannya merasa teredam. Nah, refleksinya penerapan metodologi desain tinggi membuktikan bahwa apa yang dianggap etis dan jelas oleh desainer belum tentu dipahami oleh pengguna awam. Pengujian langsung adalah langkah krusial untuk memantapkan asumsi desain kita merancang produk yang benar-benar bersifat pada manusia. Gitu. Jadi tingkat keberhasilannya memang ya mendekati 100 lah. Kita nggak bisa karena nggak ada yang sempurna gitu. Karena juga cuman partisipasinya cuman 5, jadi saya ini harusnya nggak 100%, paling sekitar 70 sampai 80% gitu ya. Jadi saya perbaiki ini untuk isinya karena nggak 100%. Mereka apa ya, di bagian memilih kursi mereka masih lama gitu, masih sedikit lama gitu ya. Oke, ini daftar pustaka yang saya gunakan dan ini daftar proyek yang tampilkan. Nah, jika proyek ini dilanjutkan ya saya akan maksudnya bukan saya akan melanjutkan dengan perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan menggunakan usability testing gitu ya. eh itu khusus dengan terus dengan menambah gitu ya, menambah partisipan untuk apa namanya ya, untuk menguji lebih dalam terkait gimana kalau usernya itu orang yang 40 tahun ke atas karena mungkin mereka gaptek gitu atau apa gitu ya. Jadi ini butuh modifikasi lanjutan atau butuh studi lanjutan terkait meridesain rancangan rancangannya gitu, masih banyak beberapa yang harus diperbaiki. Desain yang Nah, menurut saya desain yang baik adalah desain yang tidak terlihat tapi terasa kemudahannya. Semoga ya mohon maaf eh mohon maaf tadi terlempar, mohon maaf. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, atas pembelajarannya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak dosen pengampu mata kuliah desain pengalaman pengguna dan kakak-kakak asisten serta rekan-rekan yang selalu rekan-rekan setim saya yang selalu mengingatkan untuk melanjutkan proyek ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.